Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas 10 Teknik Laboratorium Medik. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis dua budaya Nusantara. Yang pertama, budaya Bangka Belitung. Sejarah yang dimiliki wilayah Provinsi Bangka Belitung adalah terutama Pulau Bangka berganti-ganti menjadi daerah taklukan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Setelah kapitulasi dengan Belanda, Kepulauan Bangka Belitung menjadi jajahan Inggris. Pada tanggal 20 Mei 1812, kekuasaan Inggris berakhir setelah Konferensi London 13 Agustus 1824. Terjadi peralihan kekuasaan daerah jajahan Kepulauan Bangka Belitung antara M.H. Court Inggris dengan K. Hayes Belanda di Mentok pada 10 Desember 1816. Kekuasaan Belanda mendapat perlawanan Depati Bahrin dan putranya Depati Amir yang dikenal sebagai Perang Depati Amir 1849 sampai dengan 1851. Kekalahan Perang Depati Amir menyebabkan Depati Amir diasingkan ke desa Air Mata, Kupang, NTT atas dasar STBL 565 tanggal 2 Desember 1933. Pada tanggal 11 Maret 1933 dibentuk Residentil Bangka Belitung Onderhoornhaden yang dipimpin seorang residen Bangka Belitung dengan 6 ondervedi yang dipimpin oleh AST residen. Di Pulau Bangka terdapat 5 onderafdehi yang akhirnya menjadi 5 residen, sedang di Pulau Belitung terdapat 1 kresidenan. Di zaman Jepang, Residen Bangka Belitung diperintah oleh pemerintahan militer Jepang yang disebut Bangka Belitung Genseibu. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Belanda dibentuk Dewan Bangka Sementara pada 10 Desember 1946. Yang selanjutnya resmi menjadi Dewan Bangka yang diketahui oleh Musafir Datuk Bandahoro Leo yang dilantik Belanda pada 11 November 1947. Dewan Bangka merupakan lembaga pemerintahan otonomi tinggi. Pada tanggal 23 Januari 1948, Dewan Bangka Belitung dan Dewan Riau bergabung dalam Federasi Bangka Belitung dan Riau atau FBRI yang merupakan suatu bagian dalam Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Keagamaan yang terdapat di Kepulauan Bangka Belitung. Penduduk Kepulauan Bangka Belitung merupakan masyarakat yang beragama dan menjunjung tinggi kerukunan beragama. Tempat peribadatan agama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada sebanyak 730 masjid, 454 mushola, 115 langgar, 87 gereja Protestan, 30 gereja Katolik, 48 vihara, dan 11 centia. Pada pemberangkatan haji tahun 2007, jumlah jamaah haji yang terdaftar dan berangkat ke Tanah Suci sebanyak 1.012 jamaah. Kebudayaan dan adat istiadat Bangka. Bangka dikenal pantainya, namun Bangka pun mempunyai keragaman budaya. Dari budaya lokal dan hingga budaya impor yang dibawa para pendatang. Keragaman budaya inilah yang belakangan menjadi aset penting untuk mengembangkan pariwisataan dalam Bangka. Pulau Bangka dikelilingi lautan, laksana surga-surga bagi para nelayan, karena itu sebagai besar penduduk bekerja sebagai nelayan. Dalam perkembangannya, latar belakang masyarakat Bangka yang sebagian besar nelayan itu ternyata turut mempengaruhi pertumbuhan kebudayaan lokal. Meski saat ini pola hidup masyarakat Bangka telah mulai bergeser, kebudayaan lokal yang mengandung unsur nelayan masih tetap kekal
mewarnai sendi-sendi kehidupan masyarakat. Paling tidak saat ini pada dua event budaya besar yang bergabung dengan nelayan, yakni upacara Rebo Kesana dan Buang Jong. Selain itu adalah ritual-ritual budaya yang dipengaruhi unsur religi, sementara pertunjukan kesenian barongsai mewakili kebudayaan masyarakat pendatang atau Tionghoa. Tapi di antara banyak ritual budaya di Bangka, upacara sepintu sedulang boleh dimiliki makna yang khusus. Inilah ritual yang menggambarkan persatuan masyarakat Bangka. Sepintu sedulang. Kata sepintu sedulang adalah semboyan dari moto masyarakat Bangka yang bermakna adanya persatuan dan kesatuan serta gotong royong. Ritual ini adalah satu kegiatan penduduk Pulau Bangka pada waktu pesta kampung membawa dulang berisi makanan dan dimakan tamu atau siapa saja di balai adat. Dari ritual ini tercermin betapa masyarakat Bangka menjunjung tinggi ras persatuan dan kesatuan serta gotong royong. Bukan hanya dilaksanakan penduduk setempat, melainkan juga dengan para pendatang. Jiwa gotong royong masyarakat Bangka cukup tinggi. Warga masyarakat akan mengeluarkan tangannya membantu jika ada orang warganya memerlukan. Semua ini berjalan dengan dilandasi jiwa sepintu sedulang. Selain itu juga ada berbagai macam budaya adat istiadat Bangka, antara lain Rebo Kasan, Buang Jong, Ceria Nerang, Perang Ketupat, Mandi Belimau, serta kawin masal. Bangka mempunyai kain khas untuk daerahnya, yaitu kain cual. Rumah adat yang dimiliki Kepulauan Bangka Belitung adalah rumah panggung. Secara umum, arsitektur di Kepulauan Bangka Belitung berciri arsitektur Melayu seperti yang ditemukan di daerah-daerah sepanjang pesisir Sumatera dan Malaka. Di daerah ini dikenal ada 3 tipe, yang arsitektur Melayu awal, Melayu bubung panjang, dan Melayu bubung limas. Rumah Melayu awal berupa rumah panggung kayu dengan material seperti kayu, bambu, rotan, akar pohon, daun-daun, dan alang-alang yang tumbuh dan mudah diperolah sekitar pemukiman. Bangunan Melayu awal ini bertapak tinggi di mana sebagian atapnya miring, memiliki beranda di muka, serta bukan hanya yang berfungsi sebagai fasilitas. Rumah Melayu awal terdiri atas rumah ibu dan rumah dapur yang berdiri di atas tiang rumah yang ditahan dalam tanah. Selanjutnya, rumah limas. Atraksi atau event budaya, Perang Ketupat, Buang Jong, Mandi Belimau, Ruah, Kongyan, Imlek, sembayang rebut, sembayang kubur, kawin masal, nganggung, maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Muharram, Selikur, Nyukur, Idul Fitri atau Hari Raya Puasa, Idul Adha atau Hari Raya Haji, Nuju Hari, 40 hari, 100 hari. Senjata tradisional Bangka adalah parang Bangka, bentuk seperti layar kapal. Alat ini digunakan terutama untuk berkelahi jarak pendek. Senjata ini mirip dengan golok di Jawa. Namun ujung parang ini dibuat lebar dan berat guna meningkatkan bobot supaya besar dapat terpotong dengan cepat. Parang yang berdiameter sedang atau sekitar 40 cm juga dapat digunakan untuk menebang pohon. Selanjutnya, kedi adalah alat tradisional yang digunakan sebagai alat pertanian. Alat ini digunakan di perkebunan, terutama di kebun lada. Dalam menggunakannya, si pemakai harus berjongkok dan bergerak mundur dan menyamping.
Selanjutnya, alat musik tradisional yang dimiliki Bangka Belitung yaitu dambus, suling, gendang Melayu, tari tanggai, tari zapin, tari campak, rebana, rudat, tari baheta, bertrin tujuh, sakapur siri. Masakan atau makanan tradisional yang dimiliki oleh Bangka Belitung adalah lempah kuning, songsui, getes atau keretek, rusip, calo. Selanjutnya, belacan, tambiluk, kemplang, kerupuk, lempah darat, empek-empek Bangka, lakso, tempoyak, bergo, tekwan, laksana, otak-otak, sambal lingkung, martabak Bangka, lempuk, empek-empek udang. Tempat wisata yang terdapat di Bangka Belitung antara lain Pantai Parai Tenggiri, Pantai Matras, Pantai Tanjung Pesona, Pantai Rebo, Pantai Batu Bedaun, Pantai Pasir Padi, Pantai Tanjung Rusadai, Bangka Selatan, Pantai Tanjung Kerasak, Bangka Selatan, Pantai Gunung Nama, Bangka Selatan, Pantai Tanjung Kelian, Bangka Barat Mentok, Pantai Tanjung Ular, Bangka Barat Mentok, Pantai Rambut, Bangka Barat, Pantai Tungu, Bangka Barat, Pantai Siangau, Bangka Barat, Pantai Belembang, Bangka Barat, Pantai Pasir Kuning, Bangka Barat. Khusus Pulau Belitung merupakan pulau yang indah dengan pasir putih. Pemandangan unik dengan pantai pasir putih yang hasil dihiasi oleh batu-batu granit yang arsitektur dan air laut sejernih kristal dan dikelilingi oleh ratusan pulau-pulau kecil. Salah satu pantai terbaik dan unik Indonesia seperti Tanjung Kelayang, Tanjung Binga, Tanjung Tinggi, Pulau Lengkuas, Pulau Kepayang, Pantai Punai, Pantai Tanjung Pandan, Pantai Nyior Melambai, Pantai Burung Mandi, Pantai Bukit Batu. Selain objek wisata pantai, terdapat juga objek wisata lainnya antara lain pengasingan Bung Karno di Bukit Menumbing, Wisma Rangga Mentok, Rumah Mayor Mentok, Masjid Jami di Mentok, Tanggal 1000 Mentok, Museum Timah Pangkal Pinang, Masjid Jami Pangkal Pinang, Perkampungan Cina Tradisional Simpang Gedong, Taman Pahkailing di Blinyu, Kolam Pemandian Air Panas di Pemali, Vihara Dewi Kuan Im di Sungai Liat, lokasi film Laskar Pelangi di Gantung, Vihara Budaya Dewi Kuan Im di Damar, Bendungan Pis Gantung, AI1 Bukit Samak Manggar, Museum Buding, Ritus Raja Balok di Desa Blok Kecamatan Dadang, Perigi Belanda Buding. Selanjutnya, kebudayaan Madura. Rumah adat yang dimiliki budaya Madura ada rumah adat yang dimiliki oleh masyarakat Madura adalah halaman panjang yang bisa disebut tanian lanjang yang membuktikan kekerabatan masyarakat Madura. Rumah adat Madura memiliki satu pintu depan rumah agar pemilik rumah dapat mengontrol aktivitas keluarga masuk keluar pintu yang dihiasi ukiran hasil Madura dengan warna hijau dan merah dan mengelilingi lambang kesetiaan dan perjuangan. Bahasa Madura yang mempunyai bahasa yang unik, begitu uniknya sehingga orang luar Madura yang ingin mempelajarinya mengalami kesulitan, khususnya dari segi pelafalannya. Bahasa Madura sama seperti bahasa-bahasa di kawasan Jawa dan Bali. Selanjutnya, senjata tradisional. Senjata yang dimiliki oleh masyarakat Madura bernama celurit, bentuk yang
melengkung serta arit. Mata celurit sangat runcing dan tajam, gagangnya terbuat dari kayu, seperti gambar yang sudah saya kasih. Pakaian adat Madura. Pakaian adat masyarakat Madura untuk pria identik dengan dengan motif garis horizontal yang biasanya berwarna merah dan putih memakai ikat kepala. Lebih terlihat gagah lagi bila mereka membawa senjata tradisional yang berupa celurit. Dan untuk wanita biasanya hanya menggunakan bawahan batik khas Madura dan mengenakan kebaya yang simpel. Musik saronen. Musik saronen berasal dari masyarakat Sumenep. Jika di Madura mengadakan kesenian musik, saronen inilah yang akan mengiringinya. Musik saronen merupakan perpaduan dari beberapa alat musik, tetapi yang paling dominan adalah alat musik tiup berupa kerucut. Selanjutnya, kerapan sapi. Kerapan sapi inilah budaya Madura yang sangat kental. Kesenian diperkenalkan pada abad ke-15 atau 1561 Masehi pada masa pemerintahan Pangeran Katandur di daerah Karatin, Sumenep. Kerapan sapi ini merupakan lomba memacu sapi paling cepat sampai tujuan, bertujuan untuk memberi semangat kepada petani dan meningkatkan produksi ternak sapi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.